Malaysia yang pernah menjadi salah satu dari 10 pemasok bauksit terbesar dunia ke Cina akan mendulang keuntungan dari kebijakan terbaru Indonesia berupa larangan ekspor bauksit yang dimulai Juni 2023. Berdasarkan data Bea Cukai Indonesia, Cina mengimpor 17,8 juta ton bauksit pada tahun 2021. Itu menyumbang sekitar 15% dari total impornya. Cina sebagai konsumen terbesar dunia mengimpor 107,42 juta ton bauksit pada tahun 2021 menurut data dari Statista dikutip dari The Straits Times pada Selasa 3 Januari 2023. Dalam situasi ini, jika suatu negara atau Indonesia telah memberlakukan larangan ekspor bauksit, maka permintaan global akan beralih ke negara lain manapun yang mampu memasok sumber daya tersebut, kata Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Malaysia, Nik Nazmi, kepada The Straits Times. Ia menilai permintaan bauksit kepada Malaysia akan tinggi terutama dari Cina. Meski begitu, Malaysia telah memberlakukan batas atas ekspor bauksit sebesar 600.000 ton per bulan sejak tahun 2019. Namun batas ekspor saat ini dinilai masih kurang dimanfaatkan dan tidak perlu ditingkatkan untuk Malaysia untuk memenuhi permintaan dari Cina di tahun 2023. Indonesia adalah produsen bauksit terbesar ke-6 di dunia sekaligus sumber utama aluminium. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah proteksionis untuk menghentikan ekspor mulai Juni 2023. Ini akan menjadi sebuah langkah mendorong pengolahan mineral di dalam negeri yang akan menciptakan pertumbuhan, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Kebijakan itu memang bisa membuka jalan bagi Malaysia untuk muncul sebagai produsen utama di belakang permintaan yang melonjak dari Cina. Namun pada tahun 2019, peringkat Cina turun menjadi 18 di antara 20 produsen terbesar dunia setelah larangan penambangan selama 3 tahun diberlakukan pada tahun 2016 karena penambangan yang tidak diatur di negara bagian Pahang. Penambangan bauksit menjadi kontroversi nasional dan dikritik oleh pecinta lingkungan setelah limpasan dari timbunan yang tidak aman mencemari sumber air, menodai jalan, sungai, dan perairan pesisir menjadi merah. Produksi bauksit Malaysia tercatat 27,7 juta ton di tahun 2015, kemudian turun lebih dari 96% menjadi 900.561 ton di tahun 2019 menurut Departemen Mineral dan Geosains. Selanjutnya, ekspor Malaysia juga menyusut sekitar 74% menjadi 912.118 ton di tahun 2019 dari 3,5 juta ton pada tahun 2015. Langkah Jokowi menyetop ekspor bauksit dinilai akan membuat negara-negara asing menjerit seperti pelarangan ekspor biji nikel. Jokowi tidak pandang bulu. Kalau pelarangan ekspor biji nikel mentah membuat Eropa menjerit, kini muncul kebijakan yang akan berlaku sejak Juni 2023 tentang pelarangan ekspor bauksit. Menurut Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, 90% biji bauksit yang ada di Indonesia atau 36 dari 40 juta ton pada hari ini diekspor ke Cina. Negara pengimpor biji bauksit Indonesia saat ini adalah Cina, sehingga apabila pelarangan ekspor dilakukan di tahun 2023, maka bisa dipastikan Cina akan dirugikan karena pabriknya akan mengalami kekurangan stok biji bauksit yang akan diolah. Pengamat energi dan ekonomi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi menilai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba sebelum revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengamanahkan pelarangan ekspor hasil tambang dan mineral tanpa dihilirisasi di dalam negeri berlaku paling lambat pada 2014. Namun dengan adanya penentangan dahsyat dari perusahaan tambang dan ancaman Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Presiden SBY kala itu mundur untuk memberlakukan larangan ekspor tersebut. Baru sekarang Presiden Jokowi berani melarang ekspor biji nikel dan bauksit. Sementara itu, Jokowi belak-belakan mengatakan bahwa Indonesia mempersilahkan negara-negara yang akan melakukan gugatan ke WTO atas kebijakannya itu. Sebelumnya pemerintah RI juga telah mengumumkan aturan serupa terkait pelarangan ekspor biji nikel yang disebut Presiden Jokowi sukses besar. Jokowi mengklaim pendapatan negara melalui ekspor nikel yang sudah dihilirisasi melejit hingga 30 miliar US dollar dari yang sebelumnya hanya 1,1 miliar US dollar.
Kesuksesan tersebut menjadi lampu hijau dari pemerintah untuk kembali menerapkan aturan serupa untuk komoditas lainnya. Jokowi menyebut alasan utama penerapan kebijakan tersebut adalah supaya industri di dalam negeri bisa mengembangkan hilirisasi bauksit. Jokowi juga membeberkan kebijakan tersebut akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara yang diperkirakan naik dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar 62 triliun rupiah. Lalu siapa saja pemain utama di industri hulu dan hilir komoditas bauksit di tanah air? Berikut adalah daftarnya. Yang pertama, Harita Group. Cita Mineral Investindo atau Cita merupakan salah satu pemain besar di sektor pertambangan bauksit. Perusahaan publik ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh grup Harita yang juga bertindak sebagai pengendali. Selain Harita, konglomerat tambang raksasa Glencore juga menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan 31,68%. Yang kedua, MinID, Aneka Tambang, Antam. Pemerintah RI lewat holding BUMN MinID juga menjadi salah satu pemain utama tambang bauksit tanah air. Aneka Tambang menjadi anggota MinID yang mengelola tambang bauksit dengan wilayah operasi berpusat di Kalimantan Barat. Yang ketiga, Indika Energi, Indi, dan Adaro Group. Selain kedua perusahaan tersebut, tidak terdapat lagi konglomeratisasi bisnis raksasa lain yang memiliki fokus kuat di sektor pertambangan bauksit. Meski demikian, sejumlah perusahaan tambang sudah mulai melakukan upaya diversifikasi bisnis ke sektor bauksit seperti yang dilakukan oleh Indika Energi dan Adaro Energi Indonesia. Lokasi tambang bauksit terdapat di sejumlah daerah di Indonesia. Berikut daerah penghasil bauksit. Yang pertama adalah Kalimantan Barat. Cadangan nasional terdapat di Kalimantan Barat, memiliki 66,77% cadangan bauksit nasional. Yang kedua di Riau, jumlahnya diperkirakan mencapai 180,97 juta ton. Daerah ini masih menyimpan sumber daya bauksit yang besar, terutama di Kabupaten Lingga dengan jumlah 168,96 juta ton. Sisanya tersebar di sejumlah wilayah dengan jumlah yang relatif kecil. Yang ketiga, Bangka Belitung merupakan salah satu daerah produksi bauksit terbesar, tepatnya di daerah Sigembir yang berada di Pulau Bangka. Memiliki cadangan biji besi bauksit sebesar 3,1 juta ton. Yang keempat, Sumatera Utara. Lokasi penambangan bauksit berada di Kota Pinang. Cara menemukan bauksit adalah dengan melakukan pembabatan hutan dilanjutkan dengan penggalian. Jika daerah tersebut mengandung biji bauksit, maka dilanjutkan dengan pencucian.